Masa demokrasi parlementer adalah masa ketika pemerintah Indonesia menggunakan UUDS, Undang-Undang Sementara 1950 sebagai undang-undang negara. Masa demokrasi parlementer disebut pula masa demokrasi liberal karena sistem politik dan ekonomi yang berlaku menggunakan prinsip-prinsip liberal. Masa ini berlangsung mulai 17 Agustus 1950 sampai 6 Juli 1959. Pada masa ini, sistem pemerintahan negara menurut UUD sementara 1950 adalah sistem parlementer, yang artinya kabinet disusun menurut perimbangan kekuatan kepartaian dalam parlemen dan presiden hanya merupakan lambang kesatuan saja. Dalam sistem ini, parlemen sangat berkuasa apabila kabinet dipandang tidak mampu menjalankan tugas, maka parlemen segera membubarkannya. Oleh karena itu, sistem parlementer disebut juga sebagai sistem demokrasi liberal. Sistem kabinet yang digunakan pada masa demokrasi parlementer adalah Zaken Kabinet. Zaken Kabinet adalah suatu kabinet yang para menterinya dipilih atau berasal dari tokoh-tokoh yang ahli di bidangnya tanpa mempertimbangkan latar belakang partainya. Masa demokrasi parlementer di Indonesia memiliki ciri banyaknya partai politik yang saling merebut pengaruh untuk memegang tampuk kekuasaan. Hampir setiap tahun terjadi pergantian kabinet. Jatuh bangunnya kabinet membuat program-program kabinet tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan menyebabkan stabilitas politik, sosial, ekonomi, serta keamanan terganggu. Banyaknya partai politik yang ikut serta dalam pemerintahan menyebabkan munculnya persaingan antar partai. Partai-partai yang ada saling bersaing, saling mencari kesalahan, dan saling menjatuhkan. Hal inilah yang menyebabkan sering terjadinya pergantian kabinet. Kabinet parlementer dapat berlaku di negara-negara yang menganut sistem liberal dengan ciri khas multipartai. DPR atau parlemen dapat menjatuhkan pemerintah eksekutif dan mosi tidak percaya. Hal ini terjadi karena Perdana Menteri dan kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Pada tahun 1955 diselenggarakan pemilihan umum pertama di Indonesia. Pemilu pertama ini merupakan tonggak demokrasi pertama di Indonesia. Keberhasilan penyelenggaraan pemilu tahun 1955 menandakan telah berjalannya demokrasi di kalangan rakyat. Rakyat telah menggunakan hak pilihnya untuk memilih wakil-wakil mereka, dan pada pemilu pertama ini sekitar 39 juta rakyat di Indonesia memberikan suaranya. Pemilu 1955 ini dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama dilaksanakan pada 29 September 1955 dan tahap kedua pada 15 Desember 1955. Pemilu yang pertama adalah untuk memilih anggota DPR yang berjumlah 250 orang dan pemilu tahap kedua adalah untuk memilih anggota Dewan Konstituante yang akan bertugas untuk membuat undang-undang dasar yang tetap untuk menggantikan UUD sementara 1950. Pemilu tahun 1955 berhasil diselenggarakan dengan lancar, tetapi ternyata tidak dapat memenuhi harapan rakyat yang menghendaki pemerintah yang stabil. Para wakil rakyat terpilih hanya memperjuangkan partainya masing-masing, sehingga pergantian kabinet terus saja terjadi dan mengakibatkan keadaan politik dan keamanan menjadi tidak stabil. Hal ini munculnya berbagai pergolakan di berbagai daerah. Berikut ini beberapa gerakan pemberontakan yang terjadi pada masa demokrasi parlementer. 1. Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Gerakan APRA dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling. Tujuan gerakan APRA adalah untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia dan memiliki tentara tersendiri pada negara bagian RIS. Pada tanggal 23 Januari 1950, pasukan APRA menyerang kota Bandung serta melakukan pembantaian dan pembunuhan terhadap anggota TNI. APRA tidak mau bergabung dengan Indonesia dan memilih tetap mempertahankan karena jika bergabung dengan Indonesia mereka akan kehilangan hak istimewanya. Pemberontakan APRA berhasil ditumpas melalui operasi militer yang dilakukan oleh pasukan Siliwangi. 3. Pemberontakan Andi Aziz.
Peristiwa pemberontakan anti Aziz terjadi pada 5 April 1950. Peristiwa ini berasal dari tuntunan Kapten Andi Aziz dan pasukannya terhadap pemerintah Indonesia agar hanya mereka yang dijadikan sebagai pasukan keamanan untuk mengamankan situasi di Makassar. Tuntunan itu tidak dipenuhi dan pemerintah Republik Indonesia tetap menentangkan TNI sebagai pasukan keamanan. Pasukan Andi Aziz kemudian bereaksi dengan menduduki beberapa tempat penting di Makassar seperti pos-pos militer, kantor telekomunikasi, lapangan terbang, serta menahan Letnan Kolonel A.J. Mogoginta yang menjabat sebagai Panglima Tentara Teritorium Indonesia Timur. Pemberontakan PRRI dan Pemersta. Pemberontakan PRRI atau Pemersta terjadi di Sumatera dan Sulawesi yang disebabkan oleh adanya hubungan yang kurang harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal itu dikarenakan jatah keuangan yang diberikan oleh pemerintah pusat tidak sesuai anggaran yang diusulkan. Hal tersebut menimbulkan dampak ketidakpercayaan terhadap pemerintah pusat. Selanjutnya untuk gerakan Dewan, yaitu Dewan Banteng di Sumatera Barat dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein. Dewan Gajah di Sumatera Utara dipimpin oleh Letkol Simbolon. Dewan Garuda di Sumatera Selatan Letkol Berlian. Dewan Menguhi di Sulawesi Utara dipimpin oleh Letkol Vanje Sumual. Puncak pemberontakan ini terjadi pada tanggal 10 Februari 1958. Ketua Dewan Banteng mengeluarkan ultimatum pada pemerintah pusat. Isi ultimatum tersebut adalah menyatakan bahwa Kabinet Juanda harus mengundurkan diri dalam waktu 5x24 jam. Oleh karena itu, ultimatumnya ditolak pemerintah pada 15 Februari 1958. Letkol Ahmad Hussein mengumumkan berdirinya PRRI di Sulawesi. Untuk mengumpas pemberontakan PRRI atau Pemersta, pemerintah melancarkan operasi militer pada 29 Mei 1961. Ahmad Hussein dan tokoh-tokoh PRRI lainnya akhirnya menyerah. Konversi Asia Afrika atau KAA dan Deklarasi Juanda. Pada masa demokrasi parlementer, Indonesia mengalami banyak gangguan stabilitas politik dan keamanan. Meski demikian, pemerintah pada masa demokrasi parlementer mampu mewujudkan beberapa keberhasilan yang membanggakan. Di antaranya adalah penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika atau KAA dan Deklarasi Juanda. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi parlementer. Kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada masa demokrasi parlementer banyak dipengaruhi oleh gejolak politik dan permasalahan ekonomi. Gejolak politik menyebabkan munculnya gangguan keamanan di berbagai tempat dan upaya perbaikan ekonomi yang tidak berjalan lancar menyebabkan meningkatkannya angka kemiskinan dan pengangguran. Pendidikan pada tahun 1950 diadakan pengalihan masyarakat pendidikan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat. Kemudian disusunlah suatu konsepsi pendidikan yang dititik beratkan kepada spesialisasi.
Sebab menurut Menteri Pendidikan pada saat itu bangsa Indonesia sangat modern. Menurut garis besar, konsepsi tersebut pendidikan umum dan pendidikan teknik dilaksanakan dengan perbandingan 3:1. Dimaksudnya setiap ada 3 sekolah umum diadakan 1 sekolah teknik. Setiap lulusan sekolah dasar diperbolehkan melanjutkan ke sekolah teknik menengah 3 tahun, kemudian melanjutkan ke sekolah teknik atas 3 tahun. Setelah lulus sekolah teknik menengah dan sekolah teknik atas, diharapkan siswa dapat mengerjakan suatu bidang tertentu. Selain itu, karena Indonesia merupakan negara kepulauan di berbagai kota seperti Surabaya, Makassar, Ambon, Manado, Padang, dan Palembang, diadakan Akademi Pelayaran, Akademi Oseanografi, dan Akademi Reserve Laut. Tenaga pengajaran didatangkan dari luar negeri seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Prancis. Pada masa demokrasi parlementer didirikan beberapa universitas baru, di antaranya adalah Universitas Andalas di Padang, Universitas Sumatera Utara di Medan, Universitas Indonesia di Jakarta, Universitas Pajajaran di Bandung, Universitas Airlangga di Surabaya, dan Universitas Hasanuddin di Makassar. Yang bagian A, gunting Saifuddin dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar dan mengatasi defisit anggaran pada tanggal 20 Maret 1950. Materi keuangan Saifuddin Prawinegara mengambil kebijakan memotong semua uang yang bernilai 2,50 ke atas sehingga nilainya tinggi. Setengahnya melalui kebijakan ini jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Bagian B, sistem ekonomi gerakan benteng. Sistem ekonomi gerakan benteng merupakan usaha pemerintah untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Struktur ekonomi kolonial membawa dampak perekonomian Indonesia banyak didominasi oleh perusahaan asing dan dipotong oleh kelompok etnik Tionghoa sebagai penggerak perekonomian Indonesia. Kondisi inilah yang ingin diubah melalui sistem ekonomi gerakan benteng. Tujuan dari sistem ekonomi gerakan benteng adalah sebagai berikut. Membutuhkan kelas pengusaha di kalangan bangsa Indonesia. Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam bangunan ekonomi sosial. Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu dibimbing dan diberikan bantuan kredit. Para pengusaha pribumi diharapkan secara bertahap akan berkembang menjadi maju. Gerakan benteng dimulai pada bulan April 1950. Hasilnya selama 3 tahun dari 1950 sampai 1953 lebih kurang 700 perusahaan bangsa Indonesia menerima bantuan kredit dari program ini. Tetapi tujuan program ini tidak dapat tercapai dengan baik dan mengakibatkan beban keuangan pemerintah semakin besar. Tidak dapat mencapai tujuan gerakan benteng antara lain disebabkan oleh hal-hal berikut. Para pengusaha pribumi tidak dapat bersaing dengan pengusaha non pribumi dalam kerangka sistem ekonomi liberal. Para pengusaha pribumi memiliki mental yang cenderung konsumitif. Para pengusaha pribumi sangat bergantung pada pemerintah. Para pengusaha kurang mandiri untuk mengembangkan usahanya.
Para pengusaha ingin cepat mendapatkan keuntungan besar dan menikmati cara hidup mewah. Para pengusaha menyalahgunakan kebijakan dengan mencari keuntungan secara cepat dari kredit mereka yang diperoleh. Nasionalisasi perusahaan asing. Nasionalisasi perusahaan asing dilakukan dengan pencabutan hak milik Belanda atau asing yang kemudian diambil alih atau ditetapkan suatunya sebagai milik pemerintah Republik Indonesia. Nasionalisasi yang dilakukan pemerintah terbagi dalam 2 tahap. Tahap pertama yaitu tahap pengambilan, penyitaan dan penguasaan. Tahap kedua kebijakan yang pasti, yakni perusahaan-perusahaan yang diambil alih itu kemudian dinasionalisasikan. Finansial ekonomi FINEK. Pada masa Kabinet Burhanuddin berharap Indonesia mengirim delegasi ke Belanda untuk merundingkan masalah finansial ekonomi FINEK. Perundingan ini dilakukan pada tanggal 7 Januari tahun 1956. Rancangan persetujuan FINEK yang diajukan Indonesia terhadap pemerintah Belanda adalah sebagian berikut. Pembatalan persetujuan FINEK hasil KMB. Hubungan FINEK Indonesia Belanda didasarkan atas hubungan bilateral. Hubungan FINEK didasarkan atas undang-undang nasional, tidak boleh diikutkan oleh perjanjian lain. Namun usul Indonesia ini tidak diterima oleh pemerintah Belanda sehingga pemerintah Indonesia secara sepihak melaksanakan rancangan FINEK-nya dengan membubarkan Uni Indonesia Belanda pada tanggal 13 Februari tahun 1956 dengan tujuan melepaskan diri dari ikatan ekonomi dengan Belanda. Dampak dalam pelaksanaan FINEK ini banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya, sedangkan pengusaha pribumi belum mampu mengambil ahli. Perusahaan Belanda tersebut rencana pembangunan 5 tahun RPLT pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo. Pemerintah menyusun rencana bangunan 5 tahun yang rencananya akan dilaksanakan antara tahun 1956-1961. Rencana ini tidak berjalan dengan baik disebabkan oleh hal-hal berikut: depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat pada akhir tahun 1957 dan awal 1958 mengakibatkan ekspor dan pendapat negara merosot. Perjuangan membebaskan Irian Barat dan melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia menimbulkan gejala ekonomi. Adanya ketegangan antara pusat dan daerah sehingga banyak daerah yang melaksanakan kebijakan ekonominya masing-masing.